Tidak semua minuman diciptakan untuk menghangatkan tubuh. Sebagian diciptakan untuk membuka jalan. Di beberapa daerah di Indonesia, arak bukan sekadar minuman. Ia bagian dari ritual, bagian dari adat, bagian dari perjanjian yang tak pernah ditulis. Salah menyentuhnya, salah meminumnya, salah membawanya, bisa berarti mengundang sesuatu yang seharusnya tidak ikut pulang. Dan kisah ini adalah tentang satu botol arak. Arak yang tidak pernah kosong. Arak yang selalu kembali. Arak yang membawa kematian. Tidak semua cerita ingin diceritakan. Beberapa hanya ingin diingat. Dan sebagian lagi ingin diwariskan. Kisah ini bukan tentang arak, bukan juga tentang sebuah desa yang hilang. Ini tentang sesuatu yang berpindah dari botol ke tubuh ke kesadaran. Jika kamu mendengar cerita ini sampai akhir, mungkin itu bukan kebetulan. Jadi sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu tidak sendirian. Klik subscribe, tekan like, dan tuliskan di komentar, kamu berani sampai akhir atau tidak? Karena setelah ini, ceritanya tidak bisa dihentikan. Namanya Desa Wanasari. Terletak jauh dari jalan raya, dikelilingi hutan dan kebun tua. Tidak ada sinyal, tidak ada lampu jalan. Saat malam turun, desa itu seolah terputus dari dunia lain. Aku datang ke sana sebagai peneliti budaya lokal. Tugasku sederhana, mendokumentasikan tradisi pembuatan arak tua yang konon hanya dibuat setahun sekali, menjelang bulan tertentu menurut penanggalan adat. Sejak pertama datang, aku merasakan keanehan. Penduduk ramah, tapi tatapan mereka selalu berhenti terlalu lama. Seperti sedang menimbang apakah aku layak tahu sesuatu atau tidak. Malam pertama, aku menginap di rumah Pak Sastro, tetua desa. "Kalau malam, jangan keluar," katanya pelan. "Kenapa, Pak?" Ia menatap lampu minyak di meja. "Bukan kamu yang keluar, tapi sesuatu yang masuk." Keesokan harinya, aku mulai wawancara. Semua warga sepakat satu hal. Arak tua Desa Wanasari tidak pernah dijual. "Bukan karena mahal," kata seorang ibu, "tapi karena bukan hak manusia untuk memilikinya." Aku akhirnya bertemu Mbah Wiryo, peracik arak terakhir yang masih hidup. Usianya hampir 90 tahun. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. "Arak itu bukan minuman," katanya. "Itu penutup." Ia membuka peti kayu tua. Di dalamnya ada satu botol kaca buram. Masih tersegel kain hitam. "Ini arak pamungkas," katanya lirih. "Dulu dipakai untuk menutup jalan makhluk lapar. Sekarang orang-orang lupa." Malam itu hujan turun deras. Aku terbangun oleh suara botol berdenting. Di dapur. Saat aku keluar kamar, botol itu ada di meja. Padahal siang tadi aku melihatnya terkunci di peti. Pak Sastro berdiri mematung. "Kamu jangan menyentuhnya," katanya. "Kenapa botol itu di sini?" "Karena ada yang ikut pulang bersamamu." Keesokan paginya, seorang pemuda desa ditemukan tewas. Mulutnya hitam, matanya terbuka,
Bau arak menyengat dari tubuhnya. Padahal ia tidak minum apapun. Botol itu kini terbuka. Isinya berkurang. Mbah Wiryo hanya berucap satu kalimat. Sudah mulai. Dari cerita para tetua, aku tahu asal-muasal arak itu. Puluhan tahun lalu, desa ini pernah melakukan pengorbanan. Bukan hewan, manusia. Arak digunakan untuk membutakan rasa takut. Dan arwah yang mati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu diminum kembali. Setiap malam satu orang mati. Selalu dengan bau arak, selalu dengan ekspresi puas. Yang lebih mengerikan, botol itu selalu kembali ke meja dapur Pak Sastro. Dan kini, botol itu menghadap kamarku. Mbah Wiryo berkata, kalau tidak ada yang menutupnya, desa ini habis. Bagaimana caranya? Tanyaku. Ia menatapku lama. Harus ada yang minum sampai habis. Lalu, yang minum ikut mengunci pintu dari dalam. Malam terakhir. Desa sunyi, tak ada jangkrik. Tak ada angin. Botol itu penuh lagi. Aku memegangnya. Hangat, seperti tubuh manusia. Kalau kamu pergi sekarang, desa ini mati, kata Pak Sastro. Aku meneguk arak itu. Dingin, manis, dan aku mendengar suara langkah di kepalaku. Desa Wanasari kini kosong. Tidak terbakar, tidak rusak, hanya ditinggalkan. Dan botol arak itu sekarang ada di museum. Tanpa label. Kadang petugas alam bersumpah melihat isinya berkurang. Karena tidak semua arak diciptakan untuk diminum. Sebagian diciptakan untuk membawa pulang kematian. Aku tidak langsung mati. Itu yang tidak pernah diceritakan para tetua. Setelah arak terakhir melewati tenggorokanku, tubuhku memang roboh, tapi kesadaranku tetap terjaga. Aku mendengar teriakan, nangisan, dan suara-suara yang bukan milik manusia. Mereka semua masuk, satu persatu, ke dalam tubuhku. 3 hari setelah ritual terakhir, beberapa orang luar datang ke desa Wanasari. Mereka menemukan rumah-rumah kosong, makanan masih di meja, api tungku sudah lama padam. Yang aneh, tidak satupun bangunan memiliki bayangan saat matahari tepat di atas kepala. Seolah desa itu sudah tidak terhubung dengan cahaya. Bertahun-tahun kemudian, sebuah buku tua ditemukan di rumah Mbah Wiryo. Isinya hanya satu catatan yang berulang. Arak itu tidak membunuh. Ia memindahkan. Setiap kali dibuka, dunia menjadi lebih tipis. Dan suatu hari, botol itu akan mencari peminum baru. Botol arak itu akhirnya disimpan di gudang Museum Budaya. Tidak dipajang, tidak didata. Hanya diberi kode. Namun setiap 6 bulan sekali, petugas mencatat hal yang sama. Isi botol berkurang. Padahal segelnya utuh. Seorang penjaga malam mengaku mendengar suara meneguk di ruang penyimpanan. Saat ia membuka pintu, ia mencium bau arak dan mendengar bisikan. Giliranmu. Keesokan harinya, ia ditemukan duduk bersandar, tersenyum dengan bibir hitam.